Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله الحمدلillah wa syukurillah atas segala nikmat yang Allah limpahkan dan karuniakan kepada kita. InsyaAllah di pagi yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah, pembahasan berkenaan dengan haji. Dan pada 2 pekan sebelumnya kita telah membahas tentang muqaddimah atau permulaan dari pembahasan tentang haji ini, dari mulai pengertian haji secara bahasa dan istilah, kemudian hukum haji dan keutamaan haji, kemudian syarat-syarat yang di sana jamaah haji ketika terpenuhi syarat tersebut diwajibkan baginya untuk melaksanakan ibadah haji, yaitu Islam, berakal, baligh, merdeka, dan juga adanya al-istita'ah atau kemampuan. Yang mana kemampuan di sini mencakup di dalamnya kemampuan tubuh, kemampuan harta, dan juga kalau di zaman sekarang adanya regulasi atau peraturan yang mana jika sudah terpenuhi hal-hal tersebut maka wajib bagi seseorang untuk melaksanakan ibadah haji. Dan kita juga telah membahas pada pekan lalu tentang hukum umrah dan dalil berkenaan dengan hal tersebut, bahwa umrah sebagaimana haji merupakan ibadah yang diwajibkan. Akan tetapi jika seseorang melaksanakan ibadah haji qiran atau tamattu' yang di sana terdapat ibadah umrah, maka telah gugur umrah dan hajinya. Karena dia melaksanakan ibadah haji qiran, yaitu penggabungan umrah dengan haji, atau ibadah haji tamattu' yang mana dia awali dengan berumrah kemudian baru melaksanakan ibadah haji. InsyaAllah hari ini kita akan bahas bagian berikutnya, yaitu mawaqitul hajj wal umrah, miqat haji dan umrah. InsyaAllah kita akan bahas berkenaan dengan miqat, karena kita sering dengar nih Bapak Ibu, miqatnya di mana, sudah ambil miqat atau belum, apa sih pengertian dari miqat itu sendiri. Di sini dijelaskan al-miqatu lughatan huwal hadd. Miqat secara bahasa artinya al-hadd atau batasan. Miqat secara bahasa itu artinya al-hadd atau batasan. Wa syar'an huwa mawdu'ul ibadah aw zamaniha fatanqasimul mawaqit ila zamaniyah wa makaniyah. Sedangkan secara istilah, miqat ini adalah tempat ibadah atau zaman di mana ibadah dilakukan. Tempat melaksanakan suatu ibadah atau zaman atau waktu pelaksanaan dari ibadah itu sendiri. Jadi kalau secara bahasa tadi disebutnya batasan, kalau secara istilah adalah tempat pelaksanaan ibadah atau waktu pelaksanaan ibadah. Itu disebut miqat. Dan dia terbagi 2, yaitu miqat makaniyah, yang mana
Yang kedua adalah miqat zamaniyah. Miqat makaniyah itu adalah tempat seseorang melakukan ibadah. Miqat zamaniyah adalah waktu seseorang melaksanakan ibadah. Jadi miqat ini ada dua, ada waktu, ada tempat. Ada waktu dan ada tempat. Baik. Yang mana di miqat inilah, kalau di tempat ya, di miqat inilah seseorang mulai start dari pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Jadi waktunya, tempatnya, miqat zamaniyah dan miqat makaniyah itu adalah tempat dan waktu di mana seseorang mulai melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dan seluruh ibadah haji dan umrah dimulai dengan apa? Dengan niat. Dengan niat masuk dalam nusuk. Niat masuk dalam nusuk. Simpelnya adalah miqat zamaniyah dan miqat makaniyah adalah tempat seseorang mulai start umrah dan haji mengucapkan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan. Itu disebut miqat. Ada batasannya tempat, ada batasannya waktu. Kita bahas terlebih dahulu yang waktu. Ammal mawaqit az-zamaniyah lil hajj wal umrah fal umratu yajuzu ada'uha fi jami'i awqatis sanah. Yang pertama adalah miqatnya umrah dari segi waktu. Miqatnya umrah dari segi waktu tidak ada batasan, dapat dilakukan di sepanjang tahun, di setiap bulan, di setiap pekan, di setiap hari, di setiap waktu. Tidak ada batasan tertentu untuk miqat waktu pada umrah. Bapak dapat melaksanakan ibadah umrah di bulan Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Awwal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kapan saja silahkan. Bahkan ketika seorang lain melaksanakan haji, Bapak melaksanakan umrah, boleh tidak? Boleh. Misalkan 9 Arafah, 9 Dzulhijjah di hari Arafah, jamaah haji berangkat ke Arafah hajian. Terus Bapak mau umrah, boleh tidak? Boleh. Ya, tidak ada batasan waktu. Sepanjang tahun itu miqat waktu untuk pelaksanaan ibadah umrah. Kapanpun silahkan. Makanya kadang orang-orang yang tinggal di kota Mekah, ketika dia tidak mendapatkan rukhsah atau izin untuk melaksanakan haji, karena orang kalau mau melaksanakan ibadah haji kan harus ada izin rukhsahnya. Harus ada izin pelaksanaan hajinya. Untuk orang secara umum itu jatahnya 5 tahun sekali kalau di Saudi. Jadi kalau tahun ini Bapak sudah haji, di sistem itu akan tertolak sampai 5 tahun ke depan. Kecuali orang yang haji ilegal ya. Ini yang resminya. Nah, kadang mereka memanfaatkan momen jamaah haji sedang berada di Arafah. Ka'bah, Masjidil Haram itu kan kosong. Biasanya mereka mengambil umrah. Mereka bisa tawaf itu dalam waktu yang sangat singkat karena kosong melompong. Boleh tidak? Boleh, sah-sah saja. Karena miqat waktu untuk umrah itu di sepanjang tahun. Kemudian, wa ammal hajju falahu ashhurun ma'lumat. La yasihhu syai'un min a'malil hajj illa fiha. Liqaulihi ta'ala al-hajju ashhurum ma'lumat. Al-Baqarah ayat 197. Wahiyya Syawal wa Dzulqa'dah wa Dzulhijjah. Sedangkan haji itu tidak bisa di sepanjang tahun, akan tetapi pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu berada pada bulan-bulan yang terbilang. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Jadi haji itu nggak bisa di sepanjang tahun. Ada bulan-bulannya. Bulan haji bulan apa Pak? Kalau hajian itu bulan apa? Dzulhijjah. Pernah dengar orang hajian bulan Syawal? Ada yang pernah dengar? Hah? Haji itu tidak hanya di bulan Dzulhijjah.
Haji itu 3 bulan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Allah mengatakan ashhurum ma'lumat, jamak dari kata syahr ashhur, pada bulan-bulan yang terbilang, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Hanya saja inti dari pelaksanaan ibadah haji itu startnya di bulan Dzulhijjah dari tanggal 8. Ketika jamaah haji berangkat menuju Mina untuk melaksanakan tarwiyah. Dilanjut tanggal 9-nya melaksanakan wukuf di padang Arafah. Dilanjut malamnya mabit di Muzdalifah. Dilanjut pagi harinya di tanggal 10 mereka melempar Jumratul Aqabah di Mina, dan mereka melaksanakan tawaf ifadah di hari-hari tasyrik, dan mereka bermalam di Mina di hari-hari tasyrik dan melempar jumrah sughra, wusta dan kubra atau aqabah di setiap harinya. Jadi intinya start dari tanggal 8 Dzulhijjah. Akan tetapi bulan haji itu dimulai dari bulan Syawal. Sehingga kloter pertama yang berangkat dari Indonesia, mereka melaksanakan haji tamattu. Itu mereka rata-rata masuk ke kota Mekah itu di bulan Dzulqa'dah sudah masuk. Mereka berniat untuk umrah terlebih dahulu. Jadi ketika sampai di miqat, mereka katakan labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Di bulan apa itu mereka lakukan? Dzulqa'dah. Tanggal 8-nya baru mereka pakai pakaian ihram lagi, mengatakan labbaik Allahumma hajjan, menuju ke kota, menuju ke Mina. Jadi kalau ada orang, saya mau hajian, mau diam di Mekah sampai hajian. Hajinya mau haji apa Pak? Haji tamattu. Startnya kapan Pak? Saya mau berangkat Ramadan terus nggak mau balik lagi. Dia berangkat, terus dia bilang saya mau haji tamattu, tapi umrohnya dia lakukannya di bulan Ramadan, terhitung haji tamattu gak bagi dia? Dia berangkat Pak ke Masjidil Haram Ramadan, terus diam dia di Mekah sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Tanggal 8 Dzulhijjah baru dia pakai kain ihram mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Terhitung haji tamattu gak untuk dia? Tidak. Kenapa? Karena dia memulai start haji tamattunya itu tidak pada bulan-bulan yang ditentukan. Dia mulainya di Ramadan, padahal bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Berbeda halnya orang setelah Idul Fitr misalkan, dari Madinah sholat Id selesai, dia berangkat ke Mekah. Labbaik Allahumma umratan, dengan niat haji tamattu dia. Umrah dulu. Nunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah pakai baju biasa seperti biasa. 8 Dzulhijjah baru mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Terhitungkah bagi dia haji tamattu? Terhitung bagi dia haji tamattu. Karena dia start melaksanakan haji tamattu tersebut pada bulan-bulan haji, yaitu Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ya. Jadi ini adalah miqat waktu untuk haji. Jadi haji itu nggak bisa, oh ini mumpung kosong kita bagi aja. Jadi mumpung kosong, jamaah itu sekarang ada yang kebagiannya bulan Muharram, Safar sama Rabiul Awal. Ada yang kebagiannya bulan ini dan ini, enggak. Bisa apa tidak? Boleh tidak orang berangkat haji bulan Muharram, Safar dan Rabiul Awal karena kosong? Biar semua orang bisa hajian kita bagi aja. Sayang kosong nih padang Arafah bulan-bulan lain. Enggak. Ya, tidak bisa. Karena ada waktu yang ditentukan. Sebagaimana salat, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu bagi kaum mukminin berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Enggak bisa orang mau salat subuh jam 1 siang. Kenapa? Ini kayaknya lebih pas bagi saya. Enggak bisa, ya. Ada waktunya. Begitupun haji ada waktunya. Jadi kalau tadi miqat waktu untuk umrah sepanjang tahun, miqat waktu untuk haji ada di 3 bulan saja. Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Akan tetapi inti pelaksanaan ibadah hajinya terdapatnya di bulan Dzulhijjah. Dari mulai tanggal 8 Dzulhijjah. Jadi kalau orang datang mau hajian, baru datang ke kota Mekah tanggal 8 Dzulhijjah, dia masih bisa melaksanakan haji apa tidak? Masih bisa. Ya, masih bisa. Biasanya orang-orang yang hajinya haji ifrad,
haji ifrad, itu kadang datang tanggal 7, tanggal 8 Dzulhijjah, mereka baru datang ke kota Mekah. Kalau dulu dibatasi, batas terakhir orang masuk Mekah itu tanggal 5 Dzulhijjah. Tapi kalau tahun-tahun sebelum corona, 1-2 tahun sebelum corona, itu sudah boleh tanggal 7, tanggal 8. Kadang ada yang datang tanggal 9 langsung ke Arafah. Nggak masalah. Ya, nggak masalah. Baik. Nah biasanya pintu masuk ke kota Mekah itu sampai dari mulai tanggal 9 Dzulqa'dah sampai 9 Dzulhijjah itu ditutup bagi orang-orang yang tidak berhaji dan bukan penduduk kota Mekah. Jadi kalau Bapak tinggal di Saudi, di Riyadh misalkan, Bapak punya izin tinggal di Riyadh, Bapak mau ke Mekah tanggal 20 Dzulqa'dah, itu Bapak nggak bisa masuk. Di perbatasan itu dibalikan lagi, perbatasan kota Mekah, kecuali Bapak punya izin tinggal di kota Mekah atau Bapak punya izin haji. Nanti setelah tanggal 9 Dzulhijjah, setelah rukunnya selesai di Padang Arafah, maka dibuka bebas. Siapapun boleh masuk lagi ke kota Makkah untuk membatasi agar tidak membludak jumlah jamaah di Masyairil Haram. Baik. Kemudian, wa ammal mawaqitul makaniyah lil haji wal umrah fahiya al hudud allati la yajuzu lil haji wal mu'tamir an yatajawazaha illa bi ihram. Sedangkan untuk miqat tempat untuk haji dan umroh ini sama. Kalau miqat waktunya beda ya. Miqat waktunya umroh di sepanjang tahun, haji di 3 bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tapi miqat tempat tidak boleh seseorang melewatinya kecuali berihram jika dia sudah niat untuk umroh atau haji. Itu sama untuk umroh dan haji, miqat tempatnya sama. وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل النجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة فمن تعدى هذه المواقيت بدون إحرام وجب عليه الرجوع إليها إن أمكن وإن لم يتمكن من الرجوع فعليه فدية وهي شاة يذبحها في مكة ويوزعها على مساكين مكة على مساكين الحرم أما من كانت منازلهم دون المواقيت فإنهم يحرمون من أماكنهم لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. Di sini disebutkan bahwa batasan tempat seseorang yang sudah berniat haji dan umroh tidak boleh melewatinya kecuali sudah berihram telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Ibnu Abbas. Yaitu ada 4 tempat. Yang pertama adalah untuk penduduk kota Madinah, miqatnya adalah Dzulhulaifah. Dzulhulaifah atau yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan Abyar Ali atau Bir Ali. Dzulhulaifah atau yang dikenal dengan Bir Ali atau Abyar Ali. Ini adalah miqat terjauh dari Ka'bah. Lebih dari 400 km, posisinya di batas akhir dari kota suci Madinah. Jadi batas akhir kota suci Madinah itu di sana ada tempat yang disebut Dzulhulaifah atau sekarang lebih dikenal dengan nama Bir Ali atau Abyar Ali. Bir Ali atau Abyar Ali. Itu tempat miqat untuk penduduk Madinah. Sedangkan untuk orang yang datang dari negeri Syam, yaitu dari Palestina, Yordania, Suriah, Lebanon, dan yang sekitarnya, itu tempat miqatnya adalah Al-Juhfah. Al-Juhfah. Tempat miqatnya Al-Juhfah. Orang yang datang dari arah Najd, dari arah timur, itu tempat miqatnya adalah Qarnul Manazil. Qarnul Manazil. Ini lokasinya ada di ujung kota Taif. Jadi Qarnul Manazil ini miqat yang berada di ujung kota Taif. Orang yang datang dari arah timur, tempat miqatnya adalah Qarnul Manazil.
Kemudian juga untuk penduduk Yalamlam, untuk penduduk Yaman itu tempat miqatnya daerah yang disebut Yalamlam. Jaraknya kisaran 150 km dari Makkah. Yalamlam, dari arah selatan Yalamlam. Kemudian juga para sahabat di zaman Umar bin Al-Khattab itu menentukan juga tempat miqat untuk penduduk Irak, namanya Dzatu Irq. Dzatu Irq. Jadi kalau dari arah, ini contohnya ya. Ini Mekah nih. Ini Mekah Ka'bah. Orang dari arah utara Madinah, tempat miqatnya adalah Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Yang datang dari negeri Syam ada tempat miqatnya Al-Juhfah. Ini kurang lebih setengah jarak dari Bir Ali ke Ka'bah, itu jaraknya Al-Juhfah ke Ka'bah. Jadi enggak sama rata semua. Qarnul Manazil itu di penghujung kota Taif. Jaraknya sekitar 100 kilometeran dari Ka'bah, kurang lebih ya 100 120 seperti itu. Kemudian ada Yalamlam dari arah selatan untuk penduduk Yaman. Di sini Rasulullah sebutkan hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman arada al-hajj wal umrah. Itu adalah miqat bagi penduduk setempat atau bukan penduduk setempat tetapi melewati tempat tersebut dan berniat untuk haji dan umrah. Oleh sebab itu jamaah Indonesia walau datang dari arah timur, tapi karena mereka ke Madinah terlebih dahulu, miqatnya tidak di Qarnul Manazil. Miqatnya di mana? Di Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Karena datang dari arah Madinah. Jadi kalau bapak-bapak yang pernah umrah atau haji kalau ke Madinah, itu miqatnya di mana? Di Dzul Hulaifah atau Bir Ali. Di sanalah kita tempat mengambil niat masuk dalam nusuk, ya, mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Di miqat itu ada rukun, ada kewajiban, ada sunnah. Jadi di tempat itu kita melakukan berbagai macam kegiatan. Ada rukunnya. Ini gambar nanti kita bahas ya. Rukunnya apa? Kita berniat di sana. Labbaik Allahumma umratan itu adalah rukunnya, niat kita di sana. Kemudian di sana pun kita melakukan kewajiban, yaitu berniat di miqat. Berniatnya nggak di sembarang tempat, tapi di mana? Di miqat. Itu kewajiban umrah. Ada sunnahnya. Apa sunnahnya? Niatnya nanti di kendaraan. Sebelum niat disunnahkan sholat terlebih dahulu. Jadi pas sampai miqat itu ada berbagai kegiatan yang kita lakukan. Yang dibahas di sini adalah tentang niat di miqat ini. Ini adalah kewajiban dalam umrah. Niatnya rukun, niat di miqat itu kewajiban. Beda nih. Niatnya rukun, niat di miqat apa? Apa? Kewajiban. Ya, niat di miqat itu kewajiban. Artinya apa? Kalau orang niat sudah lewat miqat baru niat dia, umrahnya atau hajinya tetap sah tidak? Tetap sah karena dia tetap melakukan rukun. Akan tetapi dia melanggar kewajiban umrah dan haji. Dia tidak berniat di miqat. Ada konsekuensinya? Ada. Tadi disebutkan bahwa wa in lam faman ta'adda hadhihi al-mawaqit biduna ihram wajib alaihi ar-ruju'. Siapa yang melewati miqat ini, dia udah niat untuk ihram dan dia untuk niat untuk umrah dan haji, dia lewatin. Kalau terlewat, maka dia harus kembali berniat dari tempat miqat tadi. Jika memungkinkan, jika tidak, maka dia harus membayar fidyah, yaitu membayar dam, menyembelih seekor kambing dibagikan ke penduduk kota Mekah. Jadi dia berarti melanggar kewajiban, tidak niat di miqat. Dan yang perlu diperhatikan bahwa miqat ini ada garis-garis sejajar di jalan-jalan yang baru. Karena ada jalan-jalan lama, ada jalan baru. Sehingga pemerintah Saudi menaruh bahwa ini sejajar dengan miqat ini. Dari Yalamlam misalkan, itu tidak semua jalan dari Yaman itu lewatin Yalamlam.
ada jalan baru yang tidak melewati Yalamlam. Kalau Bapak berangkat umroh atau haji dari Yaman dan dia tidak melewati jalan lama, lewat jalan baru, itu ada tulisan muhadza al-miqat, sejajar dengan miqat. Maka Bapak ketika melewati jalan yang baru tersebut nanti berniat ketika sejajar dengan miqat. Ini jika di darat. Bagaimana jika di udara? Sering kejadian jamaah umroh Indonesia berangkat umroh tidak ke Madinah dulu, tapi langsung ke Mekah. Berarti ketika di pesawat dia akan melewati salah satu miqat. Yang paling sering dilewati adalah Qarnul Manazil. Kadangkala pesawat muter dulu, bisa saja yang dilewati Yalamlam, bisa Qarnul Manazil. Di mana miqat tempatnya bagi orang yang lewat di atas pesawat? Maka miqat tempatnya adalah ketika sejajar dengan tempat miqat tersebut. Kita naik pesawat melewati Qarnul Manazil, sudah niat untuk umrah, maka saat itu kita mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Biasanya diinformasikan oleh pihak maskapai. 30 menit lagi kita akan melewati miqat. 5 menit lagi kita akan melewati miqat. Pas di miqat, kita sekarang berada di atas miqat. Silahkan untuk berniat. Maka jamaah umrah mengatakan labbaik Allahumma umratan ketika berada di atas pesawat dan sejajar dengan miqat tersebut. Karena apa? Karena Bandara Internasional Jeddah itu berjarak hanya sekitar 80 km dari Mekah. Posisinya tidak sejajar dengan miqat manapun. Sehingga ketika seseorang berniatnya itu di terminal atau di Bandara Internasional Jeddah, mengambilnya sebagai miqat, wallahu a'lam, kalau saya cenderung berpendapat kepada para ulama yang mengatakan hal tersebut kurang tepat. Mengapa? Karena sudah melewati miqat yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun memang ini fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, tapi saya lebih condong kepada para pendapat ulama yang mengatakan bahwa miqatnya itu bukan di Bandara Jeddah, tapi ketika sejajar dengan si lokasi dari miqat tersebut. Dan memang dengan kecanggihan teknologi sekarang, pilot tahu di mana keberadaan mereka. Ya, kita aja sekarang di sini pakai Google Map tahu di mana posisi kita, apalagi pesawat yang canggih. Mereka memberikan informasi kita sekarang berada di atas miqat. Maka kalau saya secara pribadi lebih condong kepada pendapat tersebut. Karena bandara ini jauh sekali, lewatin miqatnya sudah jauh dan tidak ada miqat yang sejajar dengan bandara. Jadi jelas ya, miqat itu ada berapa Pak? 4 yang disabdakan Rasul, 1 yang difatwakan oleh para sahabat. Apa itu 4? Bir Ali atau Dzul Hulaifah, kemudian Al-Juhfah, kemudian Qarnul Manazil, kemudian Yalamlam, kemudian Yalamlam. Kemudian yang difatwakan yang dari arah Irak apa? Dzatu Irq. Baik. Ini yang datang dari luar area miqat. Miqat tempatnya adalah posisi tadi, atau yang sejajar dengannya di arah ke atas udara atau sejajar di arah bumi. Sekarang gimana kalau orang rumahnya itu di antara miqat-miqat tadi dengan Mekah? Dia rumahnya di Jeddah. Yalamlam udah lewat, Qarnul Manazil juga bukan arah dia. Dia posisinya sudah melewati miqat. Ada di tengah-tengah antara dia dan miqat. Bapak kalau umroh beres dari Bir Ali suka diem di rest area sekitar 150 km dari Mekah. Ini dia miqat udah kelewat. Miqat dia di mana? Dia harus bagaimana? Apakah harus kembali ke miqat-miqat tadi menjauh atau miqat dia di mana? Maka orang yang tempatnya di antara Mekah dan di antara miqat, miqatnya adalah tempat tinggal mereka masing-masing. Jadi di tempat tinggal mereka masing-masing lah mereka berniat ihram. Jadi kalau Bapak rumahnya di Jeddah, kapan Bapak mengucapkan labbaik Allahumma umratan?
itu ketika Bapak menaiki kendaraan Bapak. Bapak dari rumah sholat 2 rakaat, naik kendaraan, labbaik Allahumma umratan, jalan ke Mekah. Jadi miqatnya adalah tempat tinggal masing-masing. Sebagaimana sabda Nabi, "Wa man kana duna dzalika famin haitsu ansha'a." Siapa yang tidak di antaranya, maka dia berihram dari tempat asalnya, rumahnya. Baik. Kalau yang dari luar miqat, tempatnya miqat tadi 4. Yang di antara Mekah dan miqat, tempat miqatnya rumah mereka masing-masing. Sekarang yang ada di dalam kota Mekah. Dia kerja di Mekah, dia billman di hotel atau dia koki di hotel yang ada di dalam kota Mekah. Dia mau umrah, miqatnya di mana? Miqatnya di mana? Apakah sama seperti penduduk kota Jeddah yang miqatnya dari rumah mereka masing-masing atau seperti apa? Orang yang berada di dalam kota Mekah, baik dia tinggal di kota Mekah atau orang yang telah umrah kemudian ingin umrah kembali, maka dia harus keluar dari tanah suci kota Mekah untuk berniat ihram. Harus keluar dari tanah suci kota Mekah. Ada beberapa pilihan tempat lokasi yang dia dapat berniat ihram, yang dia jadikan miqat untuk ihram. Ada tempat yang disebut dengan Ji'ranah. Ini adalah tempat paling jauh untuk penduduk kota Mekah mengambil miqat dari Ka'bah, sekitar 16 km. Ji'ranah ini adalah tempat Rasulullah dahulu mengambil miqat untuk umrah setelah selesai perang Hunain. Itu di Ji'ranah. Kemudian ada Hudaybiyah. Hudaybiyah ini tempat perjanjian Hudaybiyah. Kalau sekarang banyak peternakan unta di sana, di daerah Hudaybiyah. Dan yang paling dekat adalah Tan'im atau yang dikenal dengan Masjid Aisyah. Karena Rasulullah pernah memerintahkan Aisyah mengambil miqat dari daerah Tan'im. Dibangun masjid di sana disebut Masjid Aisyah. Jadi kalau Bapak ada di dalam kota Mekah, Bapak mau umrah kembali, maka Bapak harus keluar dari tanah suci kota Mekah. Salat 2 rakaat sunnahnya, kemudian naik kendaraan, kemudian mengucapkan labbaik Allahumma umratan, baru masuk lagi ke kota Mekah, masuk ke Masjidil Haram untuk melaksanakan rukun umrah berikutnya, yaitu tawaf, sa'i, dan tahallul. Jadi inilah mawaqit, miqat-miqat, waktu dan tempat. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, miqat waktu untuk umrah sepanjang tahun, miqat waktu untuk haji di 3 bulan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Miqat tempat untuk umrah dan haji sama, tidak ada perbedaan. Miqat tempat untuk umrah dan haji bagi mereka yang dari luar kota Mekah itu ada Dzulhulaifah, Qarnul Manazil, Al-Juhfah, Yalamlam, dan Dzatu Irq. Atau yang sejajar secara garis horizontal atau vertikal. Kalau lewat udara, vertikal sejajar. Bagi mereka yang tinggal di antara Mekah dan miqat-miqat tadi, maka tempat miqatnya adalah tempat tinggal mereka masing-masing. Seperti orang yang tinggal di kota Jeddah. Sedangkan untuk orang yang berada di dalam kota Mekah, tempat miqatnya adalah mereka harus keluar dari tanah suci kota Mekah terlebih dahulu. Ada 3 tempat pilihan untuk saat ini, yaitu Tan'im, Ji'ranah, dan Hudaybiyah. Itu adalah miqat tempat. Nah, ketika seseorang tidak berniat di miqat, maka dia telah melanggar apa? Kewajiban. Apa hukumannya? Dia harus membayar fidyah atau dam, menyembelih seekor kambing. Jika dia sengaja, plus dosa. Kalau sengaja ya, tidak berniat, dia tetap harus menyembelih dan dia berdosa karena meninggalkan kewajiban dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, ya dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Misalkan Bapak mau ihram, naik bis, tidur Bapak di belakang. Jamaahnya pada turun di Dzulhulaifah atau Bir Ali, sholat, niat. Pas bangun-bangun Bapak
Saya kok nggak nyampe-nyampe ke Bir Ali misalkan. Oh Pak, ini udah di rest area Pak. Udah lewat 100 kilo kita, Bapak ketiduran. Waduh, saya belum berniat misalkan. Nah, saat itu jika memungkinkan Bapak harus kembali ke Bir Ali. Kalau nggak memungkinkan nih karena rombongan dan lain sebagainya, sudah Bapak niat di sana. Bapak ucapkan labbaik Allahumma umratan. Bapak tidak berdosa, tapi Bapak nanti harus menyembelih seekor kambing sebagai pembayaran fidyah. Contohnya itu. Ada lagi kasusnya berbeda. Umrohnya naik pesawat dari Indonesia langsung ke Jeddah, landingnya langsung ke Mekah. Pas di pesawat, orang sibuk ganti, Bapak bajunya ketinggalan. Ya Allah, di bagasi, tidak dibawa di tas kabin, di dalam bagasi. Nggak mungkin bongkar bagasi pesawat Bapak di atas kan? Ini gimana? Gimana Pak? Berniat atau nanti niatnya pas sudah nyampe bandara berarti? Kan Bapak pakai baju biasa nih. Baju ihramnya ada di bagasi. Kan baru Bapak dapetin pas Bapak sampai bandara. Nanti Bapak niatnya di mana berarti? Nah, tolong dibedakan. Ini poin penting yang nanti akan sangat berpengaruh. Tolong dibedakan antara niat berihram dengan menggunakan baju ihram. Siapa? Bedakan antara niat ihram dengan menggunakan baju ihram. Ini harus dibedakan. Bapak ketika naik pesawat dan lupa bajunya ada di dalam bagasi, ketika lewat miqat berniat tetap labbaik Allahumma umratan. Bapak belum pakai baju ihram, gimana? Di sana Bapak tidak melanggar kewajiban tetapi melakukan pelanggaran, yaitu menggunakan pakaian yang membentuk lekukan tubuh. Maka nanti Bapak begitu sampai di bandara Jeddahnya pakai kain ihram, Bapak boleh memilih apakah mau menyembelih seekor kambing sebagai biaya ibaratnya pembayaran dari pelanggaran tersebut, atau puasa 3 hari, atau menyantuni 6 fakir miskin di kota Mekah. Menyantuni 6 fakir miskin di kota Mekah. 1 fakir miskinnya itu sekitar 1,5 kilogram beras. Jadi di sini ada pilihan yang bisa Bapak pilih. Berbeda dengan halnya Bapak pas di pesawat nggak niat, nanti aja pas sampai bandara saya baru niat. Maka saat itu Bapak tidak melakukan pelanggaran tapi meninggalkan kewajiban umroh, tidak berniat di miqat. Damnya tidak ada pilihan, harus menyembelih seekor kambing. Beda tuh. Jadi dibedakan antara niat dengan menggunakan baju ihram. Ya? Niat dengan menggunakan baju ihram. Jadi harus berniat dari miqat. Jangan melanggar kewajiban. Enggak terbawa, udah niat dulu, nanti ganti baju, kemudian nanti tinggal membayar damnya. Dan ini sering dilakukan oleh siapa? Mereka yang berangkat haji enggak resmi. Kalau Bapak berangkat haji ditawarin oleh orang, nih ada haji nih murah, nanti kita keriyat dulu. Nah itu kalau udah keriyat dulu, itu berarti pakai visanya visa ziarah, visa bisnis. Pakai visanya visa bisnis. Nanti dari Riyadnya lewatin imigrasi, naik pesawat domestik ke Jeddah. Dari Jeddah itu pasti dilarang pakai baju ihram. Kenapa? Ketahuan nanti. Padahal mereka udah tahu sebenarnya Bapak mau hajian. Karena nggak mungkin visa bisnis dari kampung umur berapa 70 tahun, nenek-nenek, kakek-kakek visanya bisnis. Mustahil ya. Mereka juga tahu ya, kadang ini haji, ini orang mau haji. Rombongan lagi, visa bisnis 40 orang, coba bayangin ya. Masya Allah, saudagar-saudagar kaya ini. Mereka tahu, kadang mereka tanya di imigrasi, ini mau haji gak? Kata dia enggak. Kalau bilang enggak, anak tangkap. Bilang mau haji. Akhirnya mereka ngaku, iya mau haji, udah doain anak kata dia. Di stem, silahin jalan ya. Jadi seperti itu. Apalagi kalau hajinya haji pertama dalam hidup, mereka biasanya udah, jalan aja. Nah nanti mereka sampai ke Jeddah. Ini taktiknya ya, taktiknya nih. Saya kasih bocoran. Sampai ke Jeddah, mereka nggak pakai baju ihram. Tapi di miqat itu ketika dari Riyadh ke Jeddah mereka niat. Baik pas di atas miqat mereka niat. Karena kan ada orang-orang Saudi yang mau haji.
diinformasikan ini kita berada di atas miqat. Mereka niat labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan. Nanti sampai ke Jeddah mereka ada yang jemput. Mereka naik kendaraan. Biasanya orang-orang travel itu linknya ke polisi-polisi atau tentara-tentara juga. Jadi mereka nanti pas melewati titik pemeriksaan kota Mekah, ini udah ada temannya di sana. Di pintu berapa? Ana di pintu gate 2. Ini lihat plat nomor sekian-sekian, itu jamaahnya Ana. Masuk dia lewat, pas lewat si mobil tersebut, polisinya cuma pura-pura, udah dilewatin lagi. Masuk dia ke kota Mekah. Ini bisnis gelap di dalam hajian seperti ini. Mereka masuk ke kota Mekah, sampai di hotelnya, baru mereka ganti kain ihram. Mereka melakukan pelanggaran, yaitu memakai pakaian membentuk lekukan tubuh. Kalau perempuan aman ya, laki-laki nih menggunakan pakaian membentuk lekukan tubuh, yang mana dia harus membayar dam 1 di antara 3 tadi. Puasa 3 hari, menyantuni 6 fakir miskin atau menyembelih seekor kambing. Karena dia tidak melanggar kewajiban haji. Dia hanya melakukan pelanggaran tadi, menggunakan pakaian yang membentuk lekukan tubuh. Sekarang diputar. Saya ada urusan bisnis misalkan. Ada orang misalkan pengusaha, dia bilang saya ada urusan bisnis ke Jeddah. Bapak mau umroh? Enggak mau umroh. Pas berangkat di sana, baru 1 hari, ada jadwal kosong nih. Ada jadwal kosong. Kemudian temannya ngajak, yuk kita umroh. Nah, dia udah di Jeddah tuh. Dia belum niat tadi pas lewatin miqat. Apa kasusnya? Gimana kasus dia? Karena dia memang tidak berniat untuk umroh di awal, baru berniat ketika sudah berada di kota Jeddah, maka miqatnya ikutin penduduk Jeddah. Ya, dia miqat dari Jeddah langsung ke Mekah tanpa membayar dam. Karena ketika melewati miqat, dia tidak ada niatan untuk umroh ataupun haji. Dia mau usaha saja. Tapi ada waktu, kesempatan nih, mending umroh saja. Maka dia berniat dari miqat. Ini misalkan seperti pilot. Dia nggak niat sampai ke Jeddah, tiba-tiba pesawatnya delay, misalkan ada waktu nih 12 jam. Daripada nunggu, mending saya umroh ke Mekah. Dia pakai kain ihram, niat labbaik Allahumma umratan, jalan. Nah, itu dia tidak membayar dam. Karena dia ketika melewati miqat, dia memang tidak berniat untuk umrah. Beda halnya kalau orang berniat untuk umrah atau haji, maka dia harus berniat dari miqat. Itu bedanya ya. Bedanya seperti itu. Nah, inilah banyak orang yang memudah-mudahkan. Menganggap karena ini hanya kewajiban, banyak di antara mereka yang penting bapak nyaman, yang penting bapak enak, bapak nggak usah pakai kain ihram dari pesawat sibuk-sibuk pak. Terus apa yang harus saya lakukan? Udah gampang. Sampai ke Jeddah, bawa ke hotel, bapak tidur dulu aja di hotel nyaman pak. Besok bapak mandi yang wangi, pakai kain ihram, baru kita umrah. Ini saya melanggar kewajiban nih, nggak apa-apa pak, gampang nanti bayar dam. Nah ini banyak oknum yang seperti ini. Jamaahnya enak di sana mah, nggak usah ribet-ribet pakai baju ihram. Bukan enak, ini dosa menanti karena melanggar kewajiban ihram, melanggar kewajiban umroh dengan sengaja. Dia melewati miqat padahal sudah berniat untuk umroh, dia melewati miqat tanpa berniat. Maka yang seperti ini tidak hanya harus membayar dam, tapi berdosa. Travelnya berdosa, pembimbingnya berdosa, orang yang umrohnya pun berdosa. Karena mau enaknya saja, nggak mau belajar dia. Ya? Maka hati-hati, penting untuk kita mempelajari hal-hal tersebut. Baik, nanti insya Allah kita bahas tuh, satu persatu rukunnya, kewajibannya. Kemudian sekarang al-babu tsani fi arkanil haji wa wajibatihi. Baik, sekilas ya kita bahas dulu. Arkanul hajj arba'ah. Kita bahas sekarang tentang rukun-rukun haji, kewajiban-kewajiban haji. Yang pertama adalah arkanul hajj arba'ah. Rukun haji itu ada 4. Rukun haji ada 4. Al-ihram. Yang pertama itu adalah ihram. Yang pertama adalah ihram. وهو نية الحج وقصده لأن الحج عبادة محضة فلا يصح بغير نية بإجماع المسلمين والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات والنية محلها القلب لكن الأفضل في الحج النطق بها معينا النسك الذي نواه لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم.
Yang pertama adalah al-ihram. Dan al-ihram ini adalah niat untuk melaksanakan haji. Jadi rukun pertama itu niat. Niat untuk melaksanakan haji. Karena Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu bergantung kepada niatnya. Dan niat ini tempatnya di hati. Akan tetapi bagian daripada syiar di dalam pelaksanaan ibadah haji itu dilafadzkan dengan mengucapkan labbaik Allahumma hajjatan atau labbaik Allahumma umratan wa hajjah, atau labbaik Allahumma umratan di awal ketika dia hajinya haji tamattu. Jadi niat itu di dalam hati. Ada gak orang yang pakai baju ihram berangkat tapi gak niat haji? Pernah lihat gak Pak? Saya pernah lihat. Orang pakai bajunya baju ihram, tapi dia nggak niat haji. Memang dia hanya petugas saja. Dia petugas sudah keseringan haji, udah banyak sering haji. Dia pakai baju ihram. Ditanya, antum hajian tahun ini? Enggak. Karena dia nggak mau ribet pelanggaran ini pelanggaran. Udah sering dia haji. Padahal sayang ya, kalau kita pengen sekali. Mereka nggak niat haji memang. Dan mereka udah aja pakai baju ihram karena memang ngebimbing atau tugas menjaga, ngatur jamaah. Nganterin jamaah. Kalau pakai baju biasa jadi sorotan petugas nantinya. Dia pakai baju ihram tapi dia nggak hajian. Jadi jamaah nanti ngelempar jumroh, dia cuma ngarahin, dia nggak ikut lempar jumroh. Jamaah nanti wukuf di Arafah, dia ngarahin, sibuk ngaturin bis, tapi dia tidak berniat untuk berhaji. Nah ini dia yang pertama, rukun haji itu niat. Ada orang yang pakai baju ihram, wukuf dia di Arafah, dia di Mina, dia mungkin lempar jumroh juga ikut, tapi tidak niat. Maka tidak dikatakan dia berumrah atau berhaji. Jadi yang pertama rukunnya itu adalah apa? Rukun haji itu niat. Dan niat ini tempatnya di hati. Namun bagian dari syiar di dalam haji itu sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah dilafadzkan. Labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk berhaji. Seperti itu. Kemudian yang kedua, al-wuqufu bi Arafah. Rukun yang kedua adalah wukuf di Arafah. Wa huwa ruknun bil ijma' wa daliluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam al-hajju Arafah. Wa waqtul wuquf min ba'da az-zawal yaum Arafah ila tulu'i fajri yaumin nahar. Al-wuquf di Arafah ini adalah rukun haji secara ijma' seluruh ulama. Sebagaimana sabda Nabi, al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Jadi rukun haji itu wukuf di Arafah. Maka bapak mau haji sesempurna apapun tapi tidak wukuf di Arafah, tidak terhitung haji. Misalkan ada rombongan nih, dia ada 40 hari udah di Mekah, di Madinah, tapi pas wukuf ketinggalan rombongan, dia malah di hotel tiduran misalkan, nggak terbawa oleh rombongan misalkan. Dia disebut haji apa tidak? Tidak, karena dia tidak wukuf di Arafah. Makanya di waktu 9 Dzulhijjah itu, di hari wukuf, itu jamaah-jamaah haji yang ada di rumah sakit itu dibawa ke area Arafah. Pakai ambulan, ada yang ambulan helikopter, ada yang ambulan mobil ya, dibawa mereka. Kenapa? Karena kalau mereka tidak wukuf di Arafah, haji mereka tidak sah. Kalau kewajiban-kewajiban yang lain bisa bayar dam karena sakit, ada uzur. Bisa menyembelih kambing, membayar dam. Tapi kalau wukuf di Arafah itu rukun. Apapun alasannya tidak menjadikan haji seseorang sah ketika dia tidak wukuf. Makanya poin penting itu wukuf di Arafah. Oleh sebab itu saking banyak yang terlalu berhati-hati, jamaah itu kalau Bapak lihat hari tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah di Mina itu kosong, cuman ada paling 20%-an jamaah haji itu. Kenapa? Khawatir nggak keburu ke Arafahnya. Ini juga berlebihan ya. Jadi harusnya bermalam itu di Mina, jamaah itu banyak yang malah bermalam malam 9 itu, tanggal 8 itu di Arafah. Apalagi haji reguler, itu malam 9 itu udah pada berangkat ke mana? Ke Arafah. Udah, apalagi banyak yang sepuh kan udah simpen aja di sini daripada pada hilang, mending udah sampai dulu di mana? Di Arafah. Tarwiyah bermalam di Mina tanggal 8 itu sunnah haji memang. Cuman sayang kalau nggak dilaksanakan memang. Nah, tapi banyak yang saking khawatir begini begitu, kekhawatiran yang berlebih, ditinggalkan sunnah haji, berangkat langsung ke Arafah. Karena Arafah ini adalah
rukun. Ya, niatnya sih baik ya, maksudnya untuk kehati-hatian. Namun harusnya dilihat juga kondisi di rombongan tersebut. Kalau memang sehat, pada baik semuanya, maksudnya nyaman, jamaahnya juga tidak ada yang hilang-hilangan, ya sebaiknya dilaksanakan runtutannya sebagaimana yang Rasulullah laksanakan. Tanggal 8 ya ke Mina dulu, bukan ke Arafah dulu gitu. Banyak yang malam 9 itu bermalamnya di Arafah, tidak bermalam di Mina. Oleh sebab itu biasanya pihak tenda itu menyediakan catering itu di Mina dia sediakan, di Arafah dia sediakan di malam 9 itu. Karena banyak yang langsung datang ke mana? Ke Arafah. Banyak yang langsung datang ke Arafah. Nah, sebetulnya tanggal 8 itu bermalam di Mina, 9 pagi ba'da syuruk, sekitar jam segini itu kita sudah perjalanan atau ada berada di Arafah, baru berada di Arafah. Karena wukuf di Arafah itu mulainya setelah zawal matahari, waktu zuhur. Ba'da zawal sampai hari berikutnya. Akan tetapi waktu yang terbaiknya itu adalah dari ba'da zawal sampai terbenamnya matahari. Jadi kalau sudah terbenam matahari, itu jamaah itu meninggalkan Arafah menuju ke Muzdalifah. Akan tetapi kalau karena ada uzur dan lain sebagainya, dia baru sampai Arafahnya malam, tetap sah wukuf dia di Arafah. Tapi kalau secara runtutannya itu dari ba'da zuhur sampai terbenam matahari dia meninggalkan Arafah. Tapi kalau karena uzur, misalkan macet total atau apalah alasannya, delay misalkan dia pesawat dia nggak datangnya tanggal 9 baru sampai malam, insya Allah hajinya tetap sah. Karena waktu wukuf itu boleh sampai terbit matahari di hari berikutnya. Ya. Di sini disebutkan apa? Sampai terbit fajar di hari berikutnya. Min ba'di zawal yaumi Arafah ila tulu'i fajri yauman nahar. Yauman nahar itu tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi waktunya sampai terbit fajar di tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi wukuf di Arafah ini adalah rukun haji. Di sana Bapak sholat zuhur dan asar di jama' takdim qashar 22. Di sana Bapak nanti mendengarkan juga khutbah haji. Di sanalah waktu berdoa. Bayangin berdoa kurang lebih 6 jam tuh. Butuh fokus yang luar biasa. Itu waktu paling mustajab untuk berdoa. Khairud doa doa yaumi Arafah. Doa terbaik adalah doa di hari Arafah. Kemudian yang ketiga rukunnya tawafuz ziyarah wa yusamma tawaful ifadah. Lian yakuna ba'da al-ifadah min Arafah wa yusamma tawaful fard wa huwa ruknun bil ijma' li qawlihi ta'ala thumma liyaqdu tafathahum wal yufu nudhurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Yang ketiga adalah tawaf ziyarah atau disebut tawaf ifadah atau disebut tawaful fard. Tawaf ifadah lebih banyak penyebutannya dengan sebutan tawaf ifadah. Dan ini adalah rukun haji yang ketiga. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Hajj ayat ke-29. Jadi kapan tawaf ifadah ini dilaksanakan? Ketika Bapak tanggal 9 Dzulhijjah dari Arafah, terbenam matahari, meninggalkan Arafah menuju apa? Muzdalifah. Di Muzdalifah ini Bapak bermalam. Bermalam selama 1 malam. Sampai terbit matahari. Begitu mulai menguning, Bapak meninggalkan Muzdalifah, kemudian di tanggal 10 Dzulhijjah itu, di Yaumin Nahar, hari Idul Adha kalau di kita. Ini ada yang tadi yang di Arafah. Oh iya benar. Jadi Bapak bermalam tanggal 9, malam ke-10 ya di Muzdalifah. Begitu terbit matahari, Bapak meninggalkan Muzdalifah. Tanggal 10 Dzulhijjah ini apa yang dilakukan oleh Bapak di hari Id? Kalau di kita hari Id, apa yang dilakukan oleh Bapak? Di sana Bapak ada tugas melempar Jumratul Aqabah. Di sana Bapak ada tugas untuk tawaf ifadah. Tapi tawaf ifadah ini waktunya boleh di tanggal 10, boleh di tanggal 11, 12, 13. Boleh tanggal 10 dan boleh di hari-hari tasyrik. Jadi kalau Bapak lempar Jumratul Aqabah dulu ke Mina, nanti kapan Bapak ada waktu luang mau di tanggal 10-nya, 11-nya, 12, harus ke mana? Harus ke Masjidil Haram. Apa yang Bapak lakukan di sana? Tawaf. Inilah yang disebut tawaf ifadah. Itu yang disebut tawaful ifadah dan ini rukun haji. Itu adalah rukun haji. Atau saya ke Masjidil Haram dulu, enggak lempar Jumratul Aqabah dulu, boleh tidak? Boleh.
Bapak tanggal 10 langsung tek ke Masjidil Haram, biar beres di Masjidil Haram. Tawaf ifadah di sana. Boleh tidak? Boleh. Silakan. Tawaf ifadah. Kemudian nanti dilihat sudah sa'i atau belum. Kalau dia hajinya ifrad atau haji qiran. Atau kalau dia haji tamattu dia tetap harus sa'i lagi. Dia sa'i, tahallul dia. Kemudian baru dia ke Mina, nanti dia lempar jumratul aqabah, ya. Itu yang disebut tawaf ifadah, itu rukun yang ketiga. Yang keempat adalah as-sa'yu bainas safa'i wal marwah, wa huwa ruknun li hadithi Aisyah qalat ma atamma Allahu hajja imra'un wala umratuhu lam yatuf bainas safa'i wal marwah. Wa li qoulihi sallallahu alaihi wasallam us'u fa inna Allaha kataba 'alaikumus sa'i. Yang keempat adalah sa'i di antara bukit Safa dan Marwah. Dan ini adalah rukun. Tidak sempurna haji seseorang dan umrahnya kalau dia tidak sa'i di antara Safa dan Marwah. Sebagaimana hadis Nabi, us'u fa innallaha kataba 'alaikumus sa'i. Sa'ilah karena Allah telah mewajibkan bagi kalian sa'i. Nah, sa'i ini jika Bapak hajinya haji tamattu, Bapak melaksanakan sa'i itu 2 kali. Yang pertama sa'i umrah, yaitu ketika datang. Yang kedua sa'i haji. Kalau Bapak sa'i haji dilaksanakan setelah tawaf ifadah. Kalau Bapak hajinya haji qiran atau haji ifrad, Bapak sa'inya itu 1 kali. 7 putaran tetap ya. 1 kali ini maksudnya 7 putaran. Ya, 7 putaran. Biasanya dilaksanakannya setelah tawaf ifadah. Atau ada juga yang melaksanakannya di awal setelah tawaf qudum. Jadi rukun haji itu ada 4. Yang pertama apa, Pak? Ihram atau niat, Ibu. Yang kedua, wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf ifadah. Yang keempat, sa'i. Maka jika Bapak pernah haji tapi tidak pernah melakukan 1 di antara 4 ini, haji Bapak belum sah, apapun alasannya. Enggak tahu, lupa, enggak sadar, sakit, apapun alasannya, Bapak pernah haji tapi tidak melakukan 4 ini, haji Bapak tidak sah. Makanya penting. Nah, yang sangat disayangkan itu banyak jamaah yang tidak belajar terlebih dahulu tentang hal ini. Dia berangkat ke Masjidil Haram, tawaf ifadah kan rukun ya. Kemudian dia kesasar sama rombongan, 400 orang, pembimbing 4 orang, 5 orang, pasti kesasar. Banyak yang kesasar. Dia harusnya putaran 7 putaran, dia nggak putar 7 putaran, dia putar 3 putaran. Kemudian duduk, kembali ke hotel, ganti baju, mandi, ditanya, Pak udah tawaf? Sudah. Sa'inya enggak, dia meninggalkan rukun tawaf ifadah, dia meninggalkan sa'i. Ini enggak sedikit yang seperti ini. Ya, tidak sedikit yang seperti ini. Maka penting sekali jika Bapak ada keluarga atau Bapak sendiri, Ibu sendiri yang berangkat haji atau ada keluarga, ini harus diwanti-wanti tentang hal-hal ini. Harus belajar. Jangan nabungnya doang 25 tahun, nabung uang, nabung ilmunya enggak pernah mau. Nabung uang 25 tahun, nabung ilmunya cuma 2 hari pas manasik dari travelnya doang, 3 hari. Aneh ya. Padahal uang itu bisa tiba-tiba ada, tapi ilmu mah nggak bisa ya. Uang itu bisa tiba-tiba ada yang mentransfer, ada yang memberangkatkan. Ini orang nabung rajin, dia nabungnya ke bank ya. Tapi memang musibah sekarang orang mau haji aja 30 tahun ya. Setelah riba masuk ke dalam haji, ini jadi kacau pelaksanaan ibadah haji ya. Semoga Allah menyelamatkan kita dari hal-hal tersebut. Karena memang sangat menyedihkan menanti 30 tahun, 40 tahun. Di Malaysia lebih dahsyat 60 tahun sampai mereka haji regulernya antriannya. Enggak tahu sekarang berapa puluh tahun. Sekarang ONH Plus saja di Indonesia udah 8 tahunan, 7 tahun, 8 tahun. Makanya banyak yang beralih kepada haji furoda. Dan haji furoda angkanya juga luar biasa ya. Di atas 200 juta, 250 juta, 300 juta. Jadi memang ini sebabnya apa? Ya tadi, ketika riba masuk ke dalam sistem haji. Ayo dana talangan ya. Dengan istilah dana talangan ya, kita bayar sekian, mereka yang bayar, Bapak dapat kursi, Bapak nyicil ke mereka. Tiap hari datang ke bank nyicil. Harusnya biaya yang dibayarkan 25, Bapak jadi nyicil 30, 35. Tapi sebetulnya keberangkatan jamaah haji itu reguler itu subsidi pemerintah sangat besar di dalamnya. Karena normalnya memang kalau kita hitung-hitung juga untuk pemberangkatan ibadah haji itu, haji reguler itu antara 70 sampai 80 juta. Itu 2 tahunan yang lalu. Hitung-hitungan kasar itu 70 sampai 80. Makanya banyak yang keheranan, kok haji reguler itu cuma bayar 35, 37 tergantung daerahnya ya. Enggak nyampe 40 juta. Setengahnya siapa yang bayar? Setengahnya yang bayar ya subsidi dari pemerintah.
Nah, tapi karena sekarang antriannya banyak, sampai 20 tahun. Nah, uang ini kan banyak nih yang bayar duluan nih. Nah, ini bisa dipakai untuk membayarkan yang awal. Bisa membayarkan yang awal. Yang akan jadi kendala yang maha dahsyat, yang sangat dahsyat ibaratnya, adalah ketika pendaftaran haji di stop, tidak ada pendaftaran haji. Ini akan sama kasusnya seperti kasus travel umroh yang nakal yang sebelum-sebelumnya. Kalau Bapak dengar, ya. Misalkan harga normal umroh untuk hotel kelas A, B, C, kelas A ini 27 juta, 30 juta. Saya pernah tuh. Ini dari Jakarta hitungannya 27 juta. Saya satu lift sama satu orang. Bapak dari mana? Makassar. Bapak berapa bayarnya, Pak? Saya bayar 14 juta. Setengahnya, Pak. Setengahnya dari Makassar lagi startnya. Masya Allah, tabarakallah. Mereka berangkat memang. Tapi dengan uang yang daftar belakangan. Ketika nggak ada yang daftar lagi, kolaps perusahaannya. Karena uang dari mana buat ngeberangkatkan begitu banyak orang. Jadi uang 4 orang dipakai buat ngeberangkatin 2 orang. Uang 10 orang dipakai untuk ngeberangkatin 5 orang. Ketika orang itu ada 200 orang dipakai untuk ngeberangkatin 100. 100-nya siapa yang mau berangkatin kalau udah nggak ada yang mau daftar? Nggak ada. Nah, ini hal yang serupa. Ya semoga aja pemerintah kita bisa ibaratnya terjun di sana memperbaiki hal tersebut. Jadi bisa aman gitu ibaratnya keberangkatan ibadah haji. Ya kalau bisa kembali normal seperti sebelum tahun 2006, siapa yang ada dana saat itu dia daftar berangkat haji lebih nyaman untuk semua ya. Lebih nyaman untuk semua daripada dana talangan. Banyak oknum-oknum yang memanfaatkan hal tersebut. Semoga Allah melindungi kita dari hal-hal itu. Nah, insyaallah nanti kita akan bahas mengenai kewajiban haji pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.